Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam sehat selalu untuk bosku-bosku semua dimanapun Anda berada saat ini. Yang tentunya bersama dengan saya lagi, masih ingat kan bosku? Di channel Rizal Kreatif. WhatsApp bosku, bagaimana kabar Anda semua bosku? Sehat? Saya selalu mendoakan untuk Anda semua, baik yang melihat video ini ataupun hanya sekedar membaca ataupun hanya sekedar melihat, semoga kalian diberikan rezeki yang banyak bosku. Semoga kalian sehat dan semoga diberikan rezeki yang banyak bosku. Di channel saya yang tahap 1 itu membahas tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya refleksologi untuk tubuh kita. Dan di situ saya juga membahas tentang histori pekerjaan saya. Ya, yang mana ada kata-kata yang mengatakan begini bosku, uang itu bukan segala-galanya. Itu enggak bosku? Coba sih kita renungkan sekejap ya. Kalau kita telaah secara detailnya, uang itu bukan segala-galanya. Satu contoh nih bosku, ada orang yang kaya misalnya, rumah mewah, mobil banyak, uang banyak misal, tapi satu bosku, sakit-sakitan orangnya. Kalau menurut Anda bagaimana bosku? Uang banyak, rumah mewah, dan rumah megah gitu kan. Rumah megah, rumah mewah, uang banyak gitu kan ya. Tapi satu sakit-sakitan. Di mana letak kenikmatannya di situ bosku? Dan jika Anda diberikan dua pilihan antara satu hidup sehat gitu kan, makan enak gitu kan, makan enak, kita mau kemana-mana pun juga enak, dan yang pilihan yang kedua kita kaya raya tapi sakit-sakitan, Anda mau pilih yang mana ya kedua-duanya nih bosku? Pasti tentunya kita akan pilih yang pilihan pertama, ya enggak? Hidup sehat, ya enggak? Hidup sehat, yang penting makan enak, kita bisa kumpul sama keluarga, mau jalan-jalan kemanapun kita juga bisa walaupun pas-pasan gitu kan ya. Jadi di situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa uang itu memang bukan segala-galanya bosku. Kita kerja masuk pagi pulang sore, kan kita mau dapat gaji, terkena penyakit bosku. Dan yang paling parahnya lagi, semisal ini amit-amit ya, sakit itu sakit kritis bosku. Apa yang akan kita lakukan kalau sudah seperti itu bosku? Kalau sudah kita terbaring di rumah sakit, ya nggak? Kalau kita sudah terbaring di rumah sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa bosku. Uang yang kita tabung 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun habis hanya dalam waktu 1 hari bosku. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan bosku? Nol semuanya bosku. Yang kita tabung untuk tujuan tertentu gitu kan ya, untuk kita meraih impian tertentu, hanya habis dalam waktu 1 hari bosku. Bagaimana kalau sudah seperti itu bosku? Di situ yang artinya kesehatan itu sangat amat penting bosku. Kalau sudah sehat, alhamdulillah ya, kita mau makan enak gitu, mau kemana-mana pun juga enak gitu kan. Kita bisa kumpul sama keluarga, karena kebahagiaan itu bukan hanya dalam segi materi bosku. Kalau menurut saya pribadi ya bosku, kebahagiaan bukan hanya dalam segi materi. Kita kumpul sama anak, kita kumpul sama istri, itu suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki menurut saya pribadi yaitu dari sini bosku. Dari sini, bukan dari materi. Ya memang tidak menutup kemungkinan ya, uang juga sangat berperan penting juga sih bosku. Tapi lebih penting adalah kesehatan dan kebahagiaan kalau menurut saya pribadi bosku. Gitu. Terus yang kedua, waktu dan kesehatan itu adalah 2 aset yang
paling berharga, yang tak ternilai bosku. Tapi kita sering melupakan itu bosku. Waktu ya, waktu kita masih diberikan waktu oleh Tuhan ya. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa berkumpul sama keluarga ya enggak? Kita bisa berkumpul sama keluarga, kita masih bisa makan enak ya enggak? Mau jalan kemana-mana kita masih enak, kita masih diberikan waktu sama puasa. Yang kedua, kesehatan. Kita mau makan ini, kita mau makan itu, kita mau makan yang makanan yang mahal, kita maupun kita mau makan makanan yang murah, so fine bosku. Dan itu nggak masalah buat kita, karena apa? Di situ kita sehat bosku. Dalam diri kita sehat gitu kan. Kita makan enak pun itu pun makan enak ataupun makan yang nggak enak itu tetap kerasa nikmat bosku. Sedangkan bagaimana kalau semisal orang sakit bosku? Misalnya ya, kita sakit ini ya, kita sakit, nggak usah makanan yang mewah-mewah gitu ya. Kita dikasih sama orang tua saya, misalnya kita dibikin sama istri atau orang tua kita dibeliin semisal pizza ya kan, pizza yang menurut kita kalau waktu kita sehat, itu enak banget ya. Pizza itu makanan yang mahal, terus rasanya pasti enak ya kan? Tapi kalau sakit bosku, jangankan kita mau makan, kita mau nyuil ya, kita mau ngelihat aja udah enak bosku, apalagi sampai makan, hambar bosku. Maka dari itu, kesehatan itu paling utama bosku. Dan tidak usah khawatir bosku, di channel Rizal Kreatif ini jawaban dari segala-galanya itu bosku. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya prioritaskan di sini, konten saya ini mungkin dari tahap 1 sampai seterusnya, sampai video ini selesai, yang saya prioritaskan di situ adalah refleksiologi. Refleksiologi adalah pengobatan paling ampuh seluruh dunia, paling murah, efisien, dan tidak ada efek samping sama sekali. Dan yang paling bagus lagi adalah refleksiologi dapat kita lakukan di rumah bosku, dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dan Rizal Kreatif ini saya akan juga praktekkan bagaimana cara pengambilan refleksi yang benar, bagaimana cara penekanan titik-titik itu yang benar. Dan di situ saya juga akan praktekkan dan di situ juga saya akan jelaskan poin-poin pentingnya bosku. Karena di telapak kaki kalau telapak sama atas ya bosku ya, itu ada 60 titik saraf. Kalau di telapak kaki sendiri itu ada 36 titik saraf. Yang akan saya bahas nanti 60 titik saraf bosku. Jadi per 5 titik itu nanti di situ akan saya bahas. Jadi maka jangan kemana-mana bosku. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Share, dan jangan lupa share kepada teman-teman agar kita sama-sama tahu bosku, bagaimana sih cara refleksi yang benar, bagaimana sih cara penekanan titik-titik itu yang benar. Saya punya customer yang dia bertanya gini bosku, Mas Rizal, emang apa sih bedanya antara orang yang direfleksi berpenyakit ya dan orang yang tidak berpenyakit? Ada customer saya pernah bilang seperti itu, pernah bertanya seperti itu. Saya jawab, nggak semuanya orang yang ditekan sakit itu berpenyakit bosku. Jadi orang yang ketika ada masalah, mungkin entah di kepala, mungkin entah di bagian perut ya, entah mungkin ada di bagian organ tubuh ada masalah, itu di telapak kaki itu kayak ada kristal kecil bosku. So semisal ya kristal kecil itu ketika kita gores ya, misalnya di titik bagian kepala, maka di bagian kepala secara otomatis kita pasti ada masalah di situ. Itu bosku. Kalau dibilang sakit ya memang ketika kita refleksi ya itu pasti ada sakit bosku. Sakit lah pasti bosku. Tapi sakitnya itu sakit nikmat bosku.
Kalau kalau memang enggak, kenapa banyak orang yang refleksi, banyak orang yang minta pijat refleksi bos. Karena di situ, karena apa, refleksiologi ya, selain untuk relaksasi dan apa, refleksi selain relaksasi ya, dan juga bagus untuk tubuh kita bosku. Saya tidak akan berlama-lama untuk berbincang-bincang seperti ini bosku. Saya akan lanjut ke next video, bagaimana cara refleksi yang benar, bagaimana pengambilan titik-titiknya yang benar. Nanti saya akan bahas di next videonya ini bosku. Bukan next video selanjutnya, tapi setelah ini nanti saya akan tampilkan juga videonya bagaimana cara pengambilan titik-titik itu yang benar bosku. Dan yang akan saya bahas di situ ada 5 titik saraf untuk menghilangkan sakit kepala bosku. 5 titik saraf untuk menghilangkan sakit kepala. Saksikan videonya, tonton videonya, subscribe videonya ini, subscribe channel ini agar channel ini lebih luas lagi, agar kita semua sehat bosku, yang tentunya itu. Dan terima kasih banyak bosku. Oke, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang praktek refleksiologi dan pemijatan refleksiologi dengan baik dan benar. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemanasan bosku. Sama halnya juga dengan olahraga. Tanpa pemanasan maka hasilnya akan kurang maksimal bosku. Bisa Anda lihat di video ini. Melakukan pemutaran kecil di bagian telapak kaki, terus didorong, terus ditarik ke depan. Itu adalah sebagian dari pemanasan bosku. Setelah itu baru kita melakukan penekanan pelan-pelan dan rasakan penekanannya itu di bagian betis terlebih dahulu bosku. Agar apa bosku? Agar otot-otot itu tidak tegang bosku. Makanya ini perlunya pemanasan di situ bosku, dan pentingnya pemanasan di situ bosku. Sama halnya juga dengan olahraga. Jika kita tidak melakukan pemanasan, maka hasilnya bukan malah enak, tapi yang akan dihasilkan nanti kurang enak bosku, yang alias malah sakit semua bosku. Di situ pentingnya pemanasan. Ini adalah titik di bagian titik bukan titik refleksi ya bosku ya, tapi titik otot besar di bagian betis. Dan ini ini juga saya sebut dengan titik capek bosku. Sama juga dengan betis bagian luar, ini juga otot besarnya bosku. Jadi apabila bosku semua lagi capek, coba saja bosku tekan bagian titik capeknya itu bosku. Maka insya Allah sedikit demi sedikit sakit yang Anda rasakan atau capek yang Anda rasakan akan berkurang sedikit demi sedikit bosku. Oke, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sebelum melakukan pemijatan refleksiologi di bagian telapak kaki, kita pemanasan terlebih dahulu bosku. Setelah itu putar telapak kaki ke arah kiri ya bosku. Setelah itu putar lagi ke arah kanan, dorong dan tarik ke depan bosku.
Ini adalah sebagian dari pemanasan juga, bosku. Setelah itu, ya, langkah yang keempat yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bahannya, bosku. Yang saya gunakan di situ krim massage dan oil massage. Saya menggunakan minyak zaitun, bosku. Tuangkan krimnya, tuangkan oilnya. Agar apa, Mas Rizal? Agar tidak keset, bosku. Apalagi ketika Anda memijat orang yang kakinya tebal ataupun kasar, maka krim itu dibutuhkan, bosku. Gosok sampai merata, bosku. Gosok sampai terasa hangat. Setelah itu baru lakukan pemanasan, bosku. Baru lakukan penekanan titik-titik refleksinya, bosku. Lakukan secara pelan, perlahan, sampai terasa hangat, baru pindah ya, bosku ya. Oke. Ini adalah titik adrenal. Apa sih titik adrenal, Mas Rizal? Titik adrenal yang bisa juga disebut dengan anak ginjal, yang letaknya di atas ginjal. Cara kerjanya sebagai oil atau pelumas yang fungsinya untuk menormalkan gula darah dan meningkatkan energi tubuh dan mengatur hormon seks, bosku. Yang kedua, ini adalah titik ginjal, bosku, yang fungsinya untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan ginjal seperti batu ginjal, radang ginjal, dan infeksi ginjal, juga mengatasi asam urat, bosku. Jadi bagi bosku-bosku semua yang sudah berumur 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, biasanya diserangnya itu asam urat, bosku. Maka perlu dilakukan titik penekanan atau titik tersebut, bosku. Ini adalah titik kandung kencing, bosku. Fungsinya untuk mengatasi penyakit prostat dan kencing batu, bosku. Ini adalah saluran kemih. Titik saluran kemih ya, yang fungsinya untuk mengatasi banyak yang ketika kita kencing itu merasakan sakit, bosku, yang artinya titik bagian kandung kencingnya itu kurang baik, bosku. Oke, lanjut. Berikutnya adalah titik-titik refleksi di bagian jempol. Di sini agak banyak, bosku. Di sini ada 6 titik yang itu berhubungan dengan kepala, bosku. Salah satunya adalah kelenjar di bawah otak. Oke, saya akan bahas. Kelenjar di bawah otak ini yang fungsinya sebagai kontrol dan kendali tubuh, mengatur pertumbuhan dan mengatasi kelumpuhan, bosku. Berikut adalah kepala otak kiri yang fungsinya untuk mengatasi sakit kepala secara umum, bosku. Migrain, pusing, kepala berat, stres, dan lain-lain, bosku. Saraf trigeminus, bosku. Saraf trigeminus fungsinya untuk mengatasi sakit kepala sebelah ataupun migrain. Otak kecil, bosku. Titik otak kecil fungsinya untuk mengatasi sakit kepala bagian belakang. Di situ juga ada titik bagian leher, bos. Titik bagian hidung. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatasi pilek atau sakit yang berhubungan dengan hidung, bosku. Ini titik bagian hidung, bosku. Ini adalah titik bagian leher. Fungsinya untuk mengatasi sakit bagian leher, bosku. Oke, next. Ini adalah kelenjar tiroid, bosku. Titik kelenjar tiroid fungsinya untuk mengatasi penyakit gondok dan melancarkan metabolisme tubuh dan sakit tenggorokan, bosku. 4 titik ini disebut juga dengan dahi kiri. Titik dahi kiri fungsinya mengatasi sakit kepala depan, sakit pada dahi, dan mengatasi vertigo, sering pelupa, bosku. Titik inilah yang bagus, bosku, untuk diambil. Oke, see you next time. Terima kasih banyak.